Jenengan sih buka ya? Apa aku? Kita buka bersama-sama. Pembicaraan nggak resmi, ketemu terus kepengen ngobrol gitu aja sih. Jadi untuk meninggalkan sih istilahnya Jawa ki ninggali. Oh, ninggali. eh, Pengetahuan. legacy. Legacy. Kayaknya legacy. Ya, supaya kalau ini diupload nanti kan sampai bermanfaat bagi orang lain yang merasa mau memanfaatkan silahkan. Yang jelas bagi keturunan kita tuh kalau melihat aku dulu pernah bikin video iseng kayak gini. Iya. Jadi nggak ada pembukaan tiba-tiba begini gitu aja. Mulai gitu aja ya wong ngobrol. Iya, namanya juga orang ngobrol untuk meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Sumuk ya Mas yo. Sumuk. Kita kan penghasil minyak ya Mas yo. Ya, ini memang videonya sangat natural, tidak dibikin-bikin, jadi sumuk ya nganggo tisu. Iya. Kalau perlu kayak Deddy Corbuzier nanti dikasih supaya nggak dipotong-potong orang gitu loh. Iya. Dikasih countdown. Oke. Kita ngobrolin apa ki Mas? Iya apa ya? Jenengan itu loh kan perjalanannya itu kalau saya ikuti ya, itu kok tiba-tiba di suatu ketika terus tertarik dengan tanggal lahir, astrologi, perbintangan. Ini sajane kan ilmu yang lama toh. Ya. Dalam artian ilmu lama tuh dari saya mulai bisa baca itu horoskop di koran tuh kan tiap minggu mesti keluar ya. Horoskop ini tiap bulan atau tiap minggu sih? Perjodohan. Karir. Ya. Peruntungan. Ya. Rezeki. Anda tidak cocok bekerja dalam air. Iya. Kok bisa tertarik gitu loh. Nanti gantian nanyanya. Ya. Saya nanya jenengan dulu. Oke. Kalau ditanya bisa tertarik kenapa, aku juga tidak tahu secara logik ya Mas ya. Tapi memang ada fase di mana seperti ada dorongan dari dalam diri untuk menggali hal itu gitu. Nah, terus entah bagaimana dorongan itu kuat sekali, dan waktu itu ada peristiwa aneh halusinasiku lah, aku selalu membahasakan itu. Berarti suka halu ya? Oh, suka halu. Jadi obrolan ini halu juga sebenarnya. Juga ya. Suka makan bubur juga. Tapi nggak diaduk. Kan halusinasi jadi bubur. Terus peristiwa itu, jadi waktu aku terdorong untuk belajar astrologi itu, terus aku tuh bisa tiba-tiba seperti membaca chart astrologi itu. Dan ketika saya mulai, ternyata saya jadi mengerti kenapa ada tarian itu Mas. Jadi di house 6 dalam bahasa astrologi, di house 6 itu ada planet Pluto. Di situ ternyata house 6ku dan planet Plutoku itu kuat sekali. House 6 itu berhubungan dengan daily work, pekerjaan sehari-hari, kemudian pelayanan, services, membantu orang untuk meningkatkan kehidupannya. Nah, sementara Pluto itu hubungannya dengan hal-hal tersembunyi, legacy masa lalu, gitu-gitu. Nah, setelah lihat itu, ini penyebabnya si planet itu punya kekuatan yang mulai dalam tanda petik aktif gitu ya, dan itu menarik diri saya ke arah situ. Awalnya begitu ceritanya. Berarti tetap planet-planet yang beredar di tata surya kita itu tetap mempunyai magnet-magnet tersendiri. Betul. Mempengaruhi juga alam kecil ya. Betul. Kalau dulu kan sering belajar ada mikrokosmos, ada makrokosmos. Iya. Jadi yang besar mempengaruhi yang kecil juga mempengaruhi yang besar. Iya, bolak-balik memang. Bolak-balik ya. Artinya itu yang dipelajari. Ini sebetulnya sebuah konsep ataukah memang kenyataannya saya gitu? Ya Mas, ini masih pros and cons gitu ya, kontradiktif ya. Ada yang menganggap ini sebagai sebagai sesuatu yang konseptual saja, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Walaupun ada juga yang
bilang bahwa ini sebetulnya perhitungan matematik astronomi, di mana posisi-posisi planet itu merupakan sebuah bahasa yang bisa diterjemahkan untuk melihat satu kecenderungan lah, gampangannya gitu. Kalau kita lihat di India ada yang astrologi India itu namanya Jyotish gitu ya. Jyotish itu artinya ilmu cahaya. Nah, ilmu cahaya ini bukan tentang peruntungan sebenarnya. Jadi ketika manusia lahir, dia tahu dia membawa kekuatan apa dan membawa kelemahan apa. Nah, dari kekuatan dan kelemahan ini, kemudian yang kuat ya dipertahankan, yang lemah ya diminimalkan gitu. Jadi ini cuman kayak manual book. Iya, yang lemah dikuatkan dengan saran-saran tertentu. Iya, betul. Harus ada protokolnya seperti apa. Betul, ada gitu ya. Makanya kalau di tradisi astrologi India itu ada misalnya perlu mengucap mantra X sekian kali, memberikan sedekah kepada bumi bentuknya ini gitu. Itu ada laku-laku seperti itu yang mungkin bagi orang modern itu menjadi sulit ya. Iya. Karena orang-orang modern itu cenderung harus bisa dibuktikan secara logika. Secara logika ya. Sebenarnya apa ya, kearifan ini kan setiap bangsa, setiap daerah itu ada kan. Ada, betul. Di Jawa mungkin kita kenal primbon. Ada wetonnya. Dan itu mungkin kitabnya kita nggak bisa. Iya. Kitab-kitab yang muncul sekarang tuh sudah mungkin udah nggak asli lagi ya. Yang asli saya nggak tahu disimpan di mana. Tapi apa bener kalau di sepengetahuan Mas Aji, apakah bener kearifan lokal yang di Jawa yang bentuk yang sering kita katakan primbon itu, apakah bener tidak ada tulisannya berupa buku, daun lontar atau apa? Atau memang itu cuma diceritakan turun-temurun? Kalau tulisannya saya punya, Mas. Wah ini. Saya punya primbon itu, walaupun saya tidak mengerti, saya bisa baca tapi tidak memahami secara penuh ya. Artinya misalnya orang lahir tanggal sekian, kemudian dihitung wetonnya sekian, harinya sekian, pasarannya ini dan itu, kemudian akan membentuk konfigurasi tertentu. Cuman karena bahasanya itu bahasa Jawa kuno yang saya sudah tidak mengerti, jadi saya tidak bisa paham secara penuh. Kemudian mungkin ya dugaan saya sebenarnya di Jawa sendiri juga ada ilmu perhitungan seperti itu yang lebih detail ya, cuman kita sudah tidak mengerti dan mungkin kitabnya mungkin malah di Belanda atau di mana yang kita sama-sama tidak tahu. Nah, kalau buat saya sih terkait dengan pro dan kontra, aku gampang kok Mas, ini cuman bermanfaat buat hidup saya atau enggak gitu. Kalau bermanfaat ya tak pakai, kalau enggak ya sudah gitu ya. Tapi sejauh ini saya selalu menerapkan untuk diri saya dan keluarga itu yo manfaat, memang nyata buktinya. Lah kalau mau membuktikan ya silakan dicoba sendiri gitu. Gitu ya. Mungkin yang menonton sudah pernah ada yang minta dibacakan sama Mas Aji, ya silahkan komen ya. Yang belum, kalau penasaran ya kontak aja Mas Aji. Sejauh ini ya, istilahnya pastikan ada yang minta dibacakan, ada yang mungkin minta diramal, ada yang mungkin minta untuk bisa jadi kaya gitu ya. Nah, sejauh ini Mas Aji membacakan yang klien-klien yang masuk itu, tingkat penerimaan mereka dalam artian gini ya, kecocokan atau kemanfaatan yang mereka terima itu, misalkan ada 100 orang, itu berapa persen gagalnya maksudnya? Oke. Dari statistik ya, ini secara kasar ya, mungkin sekitar 85% oke Mas. Oke ya. 15%-nya fail. Saya bilang fail kenapa? Karena gini, harapan banyak orang itu ketika dibacakan, terus serta-merta hidupnya berubah. Wow. Padahal dalam pemahaman saya secara astrologi itu semua tetap ada protokolnya tadi itu, ada proses yang perlu kita lewati, dan ketika orang tidak mau menjalani proses ini, maka mau dibacakan dengan cara apapun, ya nggak bisa berubah ya. Contoh misalnya nyetir mobil ya, mau dikasih mobil manual, mau dikasih mobil matic, mau dikasih mobil apapun, kalau orang yang nggak bisa nyetir kan ya tetap
nggak bisa jalan. Gitu. Iya. Jadi orangnya tetap harus mengupayakan perubahan itu terjadi. Jadi kalau misalkan dibacakan kan kita hanya tahu laporannya aja. Iya, betul. Oh, kamu itu laki-laki, misalkan kamu tuh rambutnya panjang gitu kan kayak saya gitu. Tapi mau ngapain nih setelahnya kan gitu. Kok kelemahannya di sini mungkin ya seperti itu ya. Kelebihanmu di sini, kelemahanmu di sini, kamu harus bagaimana. Itu kalau tidak diupayakan ya hanya sekedar laporan hasil pembacaan ya. Iya, betul. Nah, laporan hasil pembacaan itu kalau itu kan sarannya ya, artinya ke depannya orang itu seperti apa 85%. Tapi bagaimana dengan hasil pembacaannya? Apakah 100% akurat klien itu menyetujui, oh aku memang seperti ini? Ya. Oke. Ada beberapa faktor yang saya temui ya Mas ya. Akurasi itu dipengaruhi oleh satu hal penting. Dua hal deh. Tanggal lahir yang tepat. Dan jam lahir yang tepat. Nah itu jam lahir itu. Nah ini biasanya karena gini jarang orang tahu jam lahirnya tuh. Iya betul. Dan akte kelahiran sejak tahun 86 kalau nggak salah sudah nggak ada jamnya. Itu sudah nggak ada jamnya. Hanya tanggalnya aja tanggalnya, ya. Iya. Nah biasanya orang tahunya hanya dari jam sekian sampai jam sekian atau sama sekali tidak tahu. Nah, kemudian mau tanya ke pihak-pihak yang mengetahui itu bisa saja pihaknya sudah lupa, misalnya tanya ke orang tua sudah lupa, atau mungkin mau tanya ke orang tuanya sudah tidak ada gitu ya, misalnya begitu. Lah ini yang menjadi kesulitan sebenarnya Mas, karena memang akurasi jam itu menjadi sangat penting. Tetapi sejauh ini yang akurasi jamnya tepat itu selalu tepat. Bisa nggak kita kasih range gitu? Kalau orang kan biasanya nggak tahu jam persisnya ya, tapi saya di pagi hari nih, siang hari, itu bisa pengaruh nggak? Bisa. Sejauh ini saya memberi range selalu dari jam 6 pagi sampai 9 pagi, 9, 12, 12, 3 ke 6 sore, 6 terus gitu, per 3 jam. Iya. Ada perbedaan walaupun tidak terlalu signifikan gitu ya. Untuk pembacaan global itu tidak signifikan, tapi untuk pembacaan yang sifatnya detail sekali, memang kemudian saya perlu istilahnya perlu jadi seperti forensik Mas. Perlu diskusi dengan orang yang merasa gini nggak, karena itu nanti tak cocok-cocokin gitu jamnya, seperti itu. Oke, menarik juga ya. Itu tentang kelahiran manusia ya. Artinya manusia itu membawa karakter masing-masing. Jadi manusia itu unik ya. Antara satu dan lainnya tidak ada yang sama persis. Iya. Nah itu kelahiran manusia. Bagaimana kalau kelahiran sebuah usaha? Oh sama Mas. Sama ya. Sama. Bisa juga dilihat ya. Dan saya sudah ini jadi fokus saya di tahun kemarin dan tahun ini ya, bahwa saya mau menganalisis kelahiran bisnis itu membawa energi apa gitu. Dan ternyata memang benar. Nah bagi teman-teman yang mau bikin usaha, lahirnya bisnis ini itu harus dihitung. Ini balik lagi ke yang kita dulu kan. Kalau mau membangun rumah, katakan. Berarti bangun rumah juga. Bangun rumah bisa Mas. Bangun rumah, bangun bisnis, apapun yang ingin memulai sesuatu gitu ya. Sesuatu yang dilahirkan itu pasti punya template energi. Nah, kalau kita bicara tentang energi, frekuensi dan vibrasi gitu ya, semuanya pasti punya template. Nah, template-nya itu tergantung pada saat dia lahir, itu karakteristik benda-benda langit itu, ini pakai bahasa astrologi ya, benda-benda langit itu seperti apa? Konstelasinya seperti apa? Contohnya, apakah ada konspirasi? Contohnya Mas ya, contohnya waktu kita memulai Watu Lintang misalnya. Teman-teman, saya memulai dengan Mas Wawan Watu Lintang itu, ini ya ini. Itu tidak disengaja, kita tidak berencana apapun ya Mas waktu itu. Enggak, ya cuma janjian ngopi bareng di sebuah kafe itu ya. Di sebuah kafe, dan waktu itu kami tidak ada rencana untuk membicarakan Watu Lintang sebenarnya, karena kita bicara yang lain. Ya. Terus tiba-tiba di sana tercetus ide itu gitu. Ya. Nah, saya ingat betul jamnya jam berapa Mas ketika ide itu. Nah, saya malah nggak ingat. Nggak ingat. Terus sampai rumah tak hitung Mas. Dan ternyata si Watu Lintang ini sebagai entitas gitu ya, sebagai brand misalnya begitu,
itu memang membawa energinya tuh begitu, membawa energi service to others, service ke orang lain dengan kekuatan alam, wah ngono Mas. Dan lebih kepada edukasi bagaimana orang bisa memperbaiki karakteristik dirinya. Ini tenanan loh, ada bacaannya, bukan tak pas-paske. Iya. Harus percaya wae lah, kurang ngerti soalnya. Iya benar gitu. Nah, ya terus kemudian saya coba dengan beberapa entitas-entitas lain dan ternyata memang benar gitu, bisa seperti itu. Iya. Nah, yang sedang saya gali terus adalah bagaimana pelaku-pelaku usaha ini di dalamnya itu align dengan entitasnya, Mas. Bisa adjust ya. Adjust, karena ternyata ada rules-nya, ada protokolnya. Misalnya, entitas Watu Lintang ini hubungannya dengan memperbaiki kehidupan orang gitu. Berarti kan elemen yang di dalamnya perlu memperbaiki dirinya sendiri dulu. Iya. Supaya dia bisa align dengan entitas ini. Karena kalau elemen di dalamnya tidak begitu, maka si brand ini seperti nggak punya power gitu loh. Nah, kalau misalkan manusia, jelas ya kelahirannya begitu cenger lahir kan, jamnya jelas. Ya. Kalau kita mau melahirkan, membangun sebuah rumah misalkan peletakan batu pertama, atau pada saat menggambar, pada saat arsitek menggambar itu berarti sudah ada niat untuk itu. Lalu kalau usahanya seperti apa juga, misalkan belum ada usahanya baru niat, apakah itu sudah merupakan jam lahir? Ya, ada beberapa teknik untuk menentukan tanggal lahirnya si entitas itu. Astrologi selalu bilang gunakan intuisimu. Kayak misalnya ya, adik saya usaha advertising gitu. Waktu saya tanya, ini lahirnya kapan? Aku lupa Mas, ini persisnya niatnya ini kapan? Tapi kok rasanya aku lebih sreg kalau entitas ini lahirnya sesuai aktenya. Oh gitu. Akte notariatnya. Iya. Ayo udah itu yang dipakai. Nah, kalau ada orang yang aku sreknya ketika ada pemikiran seperti kita waktu Lintang itu kan pemikiran itu muncul. Iya, niat ketika dibicarakan, diomongkan terus kita gitu ya. Kita itu sudah lahir. Sudah lahir. Tapi kalau misalnya pada saat itu terus kita lupa Mas. Aku lupa itu jam berapa, tanggal berapa gitu. Bisa saja misalnya klien pertamanya siapa, itu sebagai jamnya. Lagi-lagi ini ngikutin ini ya. Artinya bisa dong ketika ternyata aku mendirikan perusahaan itu sebenarnya waktu nggak ada yang salah dengan waktu tapi tidak pas. Tidak pas dengan si pelaku usahanya sehingga adjustnya itu sulit. Nah, misalkan seperti itu bisa kan dibangun ulang. Katakanlah kalau di Jawa gitu ya, ada Jawa kan kita diruat. Diniatkan perusahaan ini lahirnya tanggal sekian. Dengan pada saat hari itu ya diruat. Atau kalau orang dulu kita sering dengar, nikahmu salah tanggal, nikah. Kan nggak perlu ijab kabul lagi, cuman sekedar selamatan terus diniatkan nikah kita. Itu bisa ya berarti diniatkan ulang ya. Jadi secara teori bisa seperti itu, tapi ini masih dalam ranah risetku ya Mas. Nah, artinya kalau ada yang mau diriset ayo. Gitu. Ya teman-teman kalau ada yang merasa salah mendirikan perusahaanku kok ini nggak maju-maju, adjustnya kesuwen gitu ya, terlalu lama untuk menyesuaikan diri gitu ya. Mungkin bisa dikonsultasikan dan mungkin bisa diniatkan sebagai, belum pernah ada kasus kayak gini ya. Belum, yang ini. Tapi kalau mau gitu. Oke juga sih, itu berarti keilmuan astrologi sebetulnya kalau dipelajari dengan baik gitu ya, dengan benar cukup membantu ya. Lagi-lagi saya selalu berpegang pada ilmu itu manfaat atau tidak Mas, cuman itu aja. Kalau ada manfaatnya buat hidup saya akan jalankan. Tapi soalnya dulu gini, kalau zaman astrologi ada di koran-koran itu ya, kita kalau baca gitu kok jelek, nggak usah. Kalau baik, ini bener ini gitu kan, pasti begitu kan. Yang kita harapkan tuh. Yang diharapkan. Padahal dalam terminologi Jyotish itu, Jyotish bilang bahwa yang gelap tidak bisa dipisahkan dari yang terang. Jadi memang ada fase-fase di mana misalnya gini Mas. Jadi pada saat kita lahir, template
kita punya apa ya, operating system lah. Operating system itu yang fix. Tapi benda langit ini kan bergerak terus. Iya. Nah, si benda langit bergerak terus ini kayak memberikan add-ons lah gitu. Boosting di satu area tertentu ya. Misalnya katakanlah sebulan, terus nanti hilang, 2 bulan hilang gitu. Nanti kapan lagi datang gitu. Nah, itu yang membuat hidup ini jadi ada ceritanya atau ada naik turunnya. Jadi misalnya mungkin Mas Wan pernah menghitung juga yang tentang kerezekian orang itu. Pernah, saya pernah mendapat, ini cuma iseng-iseng aja sih. Saya cuma pernah mendapat sebuah cara, saya buktikan di pengalaman hidup. Kalau gini, kalau ramalan ke depan itu kan ini ya, apa namanya, proyeksi dari apa yang sudah pernah kita lalui. Jadi kalau hitungan itu kita melihat ke belakang, oh ternyata perhitungan itu kok bener. Di umur sekian saya ketemu ini, di umur sekian saya ketemu ini. Ketika dihitung sesuai dengan tanggal lahir, ya setahu saya ya, animu saya kalau itu masih sedikit banget. Kok benar? Berarti kedepannya itu ada kemungkinan kemungkinan besarnya sama dengan timeline yang sudah terbacakan seperti itu. Saya memang pernah awalnya iseng menjadi oh ya benar. Terus bacain punya teman, oh ya benar. Bacain punya klien, kok benar gitu ya. Ya itu hanya hasil pembacaan hanya untuk rezeki saja, belum untuk yang lain-lainnya, belum yang komprehensif seperti yang jenengan lakukan selama ini ya, hanya begitu saja sih. Nah itu misalnya Mas, misalnya dari pembacaan itu katakanlah 5 tahun ke depan rezekinya seret gitu. Terus 5 tahun berikutnya rezekinya bagus. Nah kan itu bukan tentang baik buruk ya, tapi kan tentang kondisi. Situasi gitu. Iya. Terus bagaimana kita tentang konspirasi planet-planet tadi ini ya. Kan. Nah, bagaimana kita mengambil sikap terhadap konspirasi itu? Ya nek pas seret ya budgetnya disesuaikan. Nanti kalau pas naik ya ono sing disimpen ora tidak foya-foya dan sebagainya lah. Sak madya lah kalau orang Jawa bilang. Atau ada satu tools tertentu yang bisa meminimalisir katakanlah ini konspirasi perbintangannya lagi nggak beres nih buat diriku gitu kan. Ini kan kita bicara lagi-lagi energi, vibrasi dan frekuensi ya kan. Nah ini bisa nggak diakali, oh frekuensinya tak ubah, oh vibrasinya tak ubah dengan alat tertentu gitu. Nah, yang kita tidak tahu tuh kan gini Mas ya. Di pembacaan astrologi itu ada zodiak gitu ya. Yang kita tahu itu tuh bintangnya kita apalah biasanya. Oke, ya. Tapi di dalam diri manusia itu seluruh zodiak itu ada. Oke. Dan belum tentu yang paling kuat itu adalah bintangnya kita. Belum tentu yang pas tanggal lahir kita itu yang paling kuat. Pada situasi tertentu ya. Pada saat lahir itu. Oh, pada saat lahir ya. Pada saat lahir itu. Nah, misalnya saya itu secara bintangnya Leo, Mas. Tapi zodiak paling kuatku tuh Libra. Aneh toh. Kayaknya mungkin gini deh, Mas. Karena di kehidupan ini kan ada dua konsep konsep penanggalan toh. Ada lunar, ada matahari kan. Nah, mungkin dua ini yang bikin rancu kemungkinan ya. Karena perbintangan itu selama ini yang kita tahu pakai kalender yang berdasarkan matahari. Sedangkan ramalan-ramalan seringnya malahan konstelasi perbintangan pakainya lunar ya. Lunar ya. Nah, itu mungkin yang harusnya adjust ya. Ada bisa seperti itu. Terus kemudian ada beberapa faktor lagi yang gini Mas. Jadi misalnya ya si planet matahari misalnya, matahari lah katakanlah, itu berada di zodiak apa? Karena matahari berada di zodiak Leo, itu kekuatannya gede. Tapi dia di zodiak lain mungkin malah kekuatannya turun. Itu satu. Yang kedua, si konstelasi ini membentuk satu geometri tertentu. Misalnya matahari, Pluto sama Mars gitu. Ini membentuk geometri apa? Bisa geometrinya menguatkan matahari atau justru melemahkan. Nah, ini ada perhitungannya, bisa dihitung. Lah dari situ kemudian kan kita bisa lihat loh sebenarnya itu yang perlu diperkuat di saya itu yang mana sih?
Artinya semuanya diharmonisasi. Lah kemudian karena ketemu jenengan itu, Oke. gara-gara jenengan itu, kemudian saya meriset tentang kristal, Mas. Dan ternyata ada hubungan erat antara astrologi dan kristal. Ini contohnya. Ini kan kristal yang di tangan saya itu hasilnya elek banget, Mas, ini secara estetik. Enggak bagus, saya juga nggak suka kok itu. Eh, Ngono kok gak dilarang. tapi maksudnya kulit saya hitam gini ya, Iya, terus iya, iya, ada iya. birunya hijau, ini kalau dilihat kan kayak orang gila gitu. Tapi, Itu kan pernah diprotes ta? Kok kayak wong edan. Nah, tapi ini tuh isinya hitungan. Kayak ini misalnya. Si Tiger Eye ya, Mas? Iya, benar, Tiger Eye. Tiger Eye. Tiger Eye ini hubungannya sama Libra. Oke. Karena kekuatan saya terbesar Libra, jadi fungsinya dia mengharmonisasi Libra dan seterusnya. Gitu. Nah, tadi terkait pada saat kita masuk ke kondisi drop itu, paling tidak nggak drop amat lah gitu. Ada energi di dalam diri kita itu ada yang di boosting, jadinya semuanya tetap harmoni gitu, Mas. Ya. Jadi misalnya secara konspirasi ini ngedropnya -10, ya pakai ini -5 lah gitu misalnya. Berarti terjawab kan? Terjawab. Ada toolsnya, iya, ada meskipun mungkin tidak ngangkat yang terlalu tinggi, tapi minimal kita adjustnya di situ tuh nggak banget lah. Ya betul. Memang lagi-lagi kita nggak bisa tidak bisa pastikan itu banget karena faktornya banyak banget. Pemakainya sendiri bagaimana. Iya. Tapi ngomong-ngomong kok dulu bisa kesasar ke kristal ini piye, Mas? Kadang seringkali, bukan kadang, kita tuh pikiran sadar kita tuh dimanipulasi oleh keinginan kita. Misalkan begini, saya mau pergi itu ragu. Ke sana apa ke sini? Iya, ke sana apa? Ke kiri apa ke kanan? Gitu kan ya, ragu. Arah. Ya memang kita mau keluar, mau cari rezeki lah, gampangannya gitu kan. Mau cari rezeki, saya arahnya ke kiri apa ke kanan nih? Nanti ke kiri, jangan-jangan rezekinya seret, ke kanan malah banyak pembeli gitu misalnya. Nah, pikiran kita itu kadang ngerecokin. Ya. Oh, baiknya ke kanan aja, di kanan tuh ada keramaian gitu kan. Padahal sebetulnya alam menunjukkan ke kiri. Ke kiri yang benar. Nah, itu bisa kita baca lewat sini.